Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang ta'arud dan tarjih serta amr dan nahi. Perkenalkan, saya Rofianti Anggraini, NIM 181101168. Dan saya Abdullah Sofi dengan NIM 181100075. Oke, pembahasan pertama kita yaitu terkait ta'arud. Yang pertama membahas terkait definisi. Definisi terdapat dua, secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, ta'arud berasal dari bahasa Arab, yang mana asal mula dari kata fi'il madi arada dan memiliki arti yakni merintangi, menghalang-halangi. Adapun para pakar mengartikan bahwasannya arti dari merintang atau menghalang-halangi ini yaitu saling menghalang-halangi. Itu pakar bahasa mengartikan sedemikian rupa. Itu terkait etimologis. Adapun secara terminologis, banyak ahli mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian dari ta'arud. Nah, dari pendapat para ahli bisa disimpulkan bahwasannya ta'arud adalah suatu kontradiksi antara dua dalil atau lebih, yang mana antara dalil yang bertentangan tersebut tingkatannya derajat. Ya, perlu digarisbawahi di sini apa? Bahwasanya tingkatannya derajatnya sama. Ya. Selanjutnya yakni terkait syarat dan rukun dari ta'arud. Syarat dari ta'arud terdapat 3. Pertama yakni harus terdapat dalil-dalil yang kontradiksi atau bertentangan. Yang kedua yaitu harus kesederajatan antara dua dalil yang bertentangan. Dan yang ketiga, dalil-dalil yang berlawanan harus ada dalam satu kedudukan. Oke? Ini tidak bisa apabila ingin kita tarjih tapi dalil berbeda kedudukan. Nah, ini syaratnya wajib harus dipenuhi. Karena syarat merupakan salah satu kesempurnaan dalam sebuah ibadah, dan dalam ta'arud itu harus juga dipenuhi ketiga syarat tersebut. Nah, setelah syarat kita juga harus memenuhi terkait rukun. Nah, rukun ta'arud itu terdapat 3. Yang pertama yaitu memiliki 2 dalil atau lebih. Nah, ini wajib, hampir sama tadi ya, harus memiliki 2 dalil atau lebih. Gak mungkin kalau sendiri, mustahil tuh ya. Yang kedua, terdapat dalil yang bertentangan. Oke. Dan yang ketiga sama juga, yaitu sederajat antara dalil-dalil yang berkontradiksi. Nah, jika syarat dan rukun telah dipenuhi, maka bisa kita selesaikan dengan ta'arud. Gitu. Dan ta'arud juga nanti ada cara penyelesaian masing-masing, banyak, yaitu dengan nasyak mungkin, lalu juga dengan dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, adapun pembahasan dari ta'arud yang ketiga yakni terkait bagaimana penyelesaian dari ta'arud. Ya. Suatu problem yang terdapat dalam ta'arud harus ada jalan keluar dan solusi, itu pastinya. Nah, dan dalil-dalil yang dianggap bertentangan oleh para ahli fuqaha hendaknya ada titik penyelesaian. Penyelesaian tersebut tentunya dengan teknik yang tepat dan sesuai dengan metode dalam kajian usul fiqh. Sebagian para fuqaha memiliki metode dalam menyelesaikan ta'arud, yaitu terdapat 4 cara. Oke, cara yang pertama yaitu dengan nasyak. Nah, mungkin kita sudah banyak mengetahui dari pembahasan-pembahasan yang kemarin sudah membahas terkait nasyak. Yaitu apa? Nasyak, saya akan ungkap sedikit. Menghilangkan dalil yang lampau. Ya, jadi ada 2 dalil ya yang datang terlebih dahulu itu kita ambil, dan yang lama kita abaikan. Seperti contoh terkait khamr.
Umar dulu awal tidak ada pengharaman secara mutlak. Nah, setelah datang dalil yang kedua, Allah mengharamkan secara mutlak. Itulah singkatnya. Nah, yang kedua ya ini tarjih. Nah, yang nanti ini juga sebagai poin penting pembahasan kita kali ini. Ya. Yang ketiga ya ini tasaku ad-dalalain. Nah, tasaku ad-dalalain ini secara simpelnya itu meninggalkan dua dalil. Nah itu. Kita tidak bahas, kita terfokus pada tarjih. Ya, itu mungkin ada 4 cara yang mana para fuqaha biasanya menyelesaikan ta'arud terkait dengan 4 cara tersebut. Setelah pembahasan terkait ta'arud, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni terkait tarjih. Ya, saya ulang kembali, tarjih adalah salah satu solusi dalam menangani kasus ta'arud. Ya, tadi ada 4 ya. Ini tarjih salah satu dari 4 itu. Tarjih secara etimologis berasal dari fi'il madi dengan wazan fa'ala, rajjaha yurajjihu tarjih, yang mana memiliki arti mengutamakan, memilih, atau mengalahkan yang lain. Itu secara etimologis. Adapun secara terminologis ini banyak para ahli yang mendefinisikan, yaitu seperti Al-Badawi, Fakhruddin Ar-Razi, Ali Hasbullah, dan banyak lainnya. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tarjih adalah mengukuhkan salah satu dalil atau perspektif dari kedua dalil dengan melalui syarat dan cara pentarjihan. Setelah itu dalil yang diunggahkan bertujuan untuk diamalkan. Ya, itu secara kesimpulan dari pendapat para ahli terkait definisi tarjih. Nah, setelah kita mengetahui definisi tarjih, kita masuk ke pembahasan kedua, yang mana ini pembahasan tidak boleh dihilangkan dalam materi kait ini, yaitu syarat dan rukun tarjih. Ya, syarat tarjih. Afwan, syaratnya aja, bukan sama rukun, syarat aja ya. Tadi yang rukun ini ta'arud. Adapun syarat tarjih ya, jadi ada 2 yang saya temui ya. Pertama yaitu kedua dalil yang bertentangan memiliki label ketetapan dalilnya, atau bahasa Arabnya ini kesubutannya. Jadi harus memiliki kesamaan dari label atau indikasi dari dalil tersebut. Nah, kedua syarat dari tarjih ini yakni kesederajatan antar kedua dalil yang kita sudah tadi sebutkan. Maka dari terkait hal ta'arudnya harus sama. Tidak bisa kita temukan 2 dalil tapi berbeda derajatnya, berbeda kedudukannya, tidak bisa, harus sama. Ya, seperti hadis mutawatir dengan hadis mutawatir dan lain sebagainya. Oke. Itu terkait syarat. Nah, setelah kita memahami definisi syarat, nah tentunya poin pembahasan kita yaitu bagaimana cara penarjihan ini. Oke. Cara penarjihan itu terdapat 2 dalam hadis ini ya, yaitu dari segi sanad dan segi matan. Dari segi sanad, pertama, yakni harus memenuhi apa? Mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah daripada yang bukan siqah. Wajib nih ya. Kedua, mengutamakan perawi yang dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu harus ini memang. Yang ketiga, yakni mengutamakan hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang. Dan lain halnya. Itu terdapat 5, kalau nggak salah ya. Adapun cara penyelesaian dengan matan ini terdapat 3. Yang pertama, ya ini mengutamakan hadis yang kuat dalilnya ketimbang yang lemah. Ini suatu yang wajar dan harus diperhatikan. Yang kedua yaitu mengutamakan dalam hadis itu lafaz yang sharih daripada lafaz yang
kinayah. Adapun yang ketiga, yaitu mengutamakan lafaz al-haqiqi ketimbang lafaz yang majaz. Ini adalah cara-cara dalam penyelesaian tarjih. Nah, jika kita dapat memahami dan kita bisa melewati segi-segi yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita dapat bisa menarjih. Salah satu contoh tarjih ini dalam hadis terkait junub, yang mana terdapat dua banyak sih, tapi yang kita di sini angkut dua ya. Ini dari Aisyah dan Ummu Salamah dan juga dari Abu Hurairah. Dua hadis ini bertentangan. Yang mana hadis pertama dari Aisyah, saya persingkat, yang mana beliau berkata dengan pengalamannya dalam hadis mengatakan bahwasanya apa? Kana yadrukuhul fajr wa huwa junub min ahli. Summa yaghtasilu wa yasum. Yang mana mengartikan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam melewati waktu fajar dalam keadaan berjunub. Kemudian beliau mandi lalu melanjutkan puasanya. Ya, itu dari Ummu Salamah, perawinya dari Ummu Salamah dan juga dari Aisyah. Nah, jadi memperbolehkan tetap berpuasa dalam posisi belum membersihkan taharah dalam keadaan junub. Ya. Adapun Abu Hurairah, ya bertentangan dengan hadis yang perawinya dari Ummu Salamah dan Aisyah, yang mana dia berkata, saya persingkat hadis karena banyak dari perawi-perawi yang mengambil hadis dari Abu Hurairah, yang mana pokok penting utamanya, man aslaha jamadan aftara dalikal yawm arwahu syafi'i. Ya. Yang mana artinya barang siapa yang berjunub sampai pagi hari aftar, maka apa? Gugurlah puasanya dari itu, atau berbukalah, dalam arti berbuka ini gugurlah puasa itu. Itu dari Abu Hurairah. Nah, dari hal tersebut Al-Imam Syafi'i mencoba menarjih terkait dua hadis tersebut, dan beliau menarjih dari dua sudut pandang, dari dua sudut ini. Yang pertama, beliau menarjih dari segi jumlah perawi. Beliau berkata terkait jumlah perawi hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah lebih banyak perawinya, yaitu berjumlah 2. Sedang dari Abu Hurairah lebih sedikit, yakni 1 saja perawinya. Nah, oleh karena itu hadis dari Ummu Salamah dan Aisyah lebih diunggulkan terkait segi jumlah. Adapun segi yang kedua, yakni terkait segi sumbernya. Nah, hadis yang pertama lebih berkualitas. Ya, sebab apa? Dua perawi tersebut adalah zawajatul Rasul, yaitu istri dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abu Hurairah yang beliau adalah orang dari kalangan sahabat. Nah, dari sini sebenarnya ada segi-segi lain ya. Saya ambil dari dua segi ini. Imam Syafi'i berkata bahwasannya yang ditarjih dari hadis itu yakni punya Aisyah dan Ummu Salamah, dan yang marjuh atau yang disingkirkan atau yang ya disingkirkan betul itu ya ini hadis dari Abu Hurairah. Kemudian yaitu kaidah amr. Yang pertama, pengertian amr. Amr secara bahasa adalah perintah. Secara istilah adalah para ulama itu mendefinisikan al-amru wa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu lafal yang menunjukkan kepada tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Di sini yang berkedudukan derajatnya lebih tinggi yaitu Allah, dan yang derajatnya di bawahnya atau yang lebih rendah yaitu umatnya manusia. Seperti contoh perintah Allah kepada umatnya, yakni seluruh umat muslim
diperintahkan untuk diwajibkan untuk melakukan sholat, zakat, puasa, maupun ibadah yang lain. Kemudian untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti guru memerintahkan kepada muridnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan rumah atau tugas. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa amar atau perintah merupakan ucapan yang mengandung tuntutan pekerjaan dari orang yang memiliki kedudukan atau derajat yang lebih tinggi kepada di bawahnya atau yang lebih rendah agar melakukan suatu perbuatan. Kemudian terdapat bentuk atau sigot amr. Yang pertama yaitu fi'il amr yang artinya kata perintah. Seperti lafaz aqimu yang memiliki arti dirikanlah. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul agar kamu diberi nikmat. Yang kedua adalah fi'il mudhari' yang kemasukan oleh lam amr, seperti kata wal takun yang memiliki arti hendaklah. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian terdapat bentuk atau sigot amr. Yang pertama yaitu fi'il amr yang artinya kata perintah. Seperti lafaz aqimu yang memiliki arti dirikanlah. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul agar kamu diberi nikmat. Yang menunjukkan arti perintah diantaranya yaitu kutiba, wajaba, qada, farodo. Contohnya kata kutiba yang memiliki arti diwajibkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang kelima adalah isim masdar pengganti fi'il, seperti lafaz ihsanan yang memiliki arti berbuat baiklah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah perintah secara langsung dengan menggunakan kata amaro, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kemudian ada makna-makna amar. Yang pertama, amar yang bermakna ijab yang memiliki arti wajib. Maka segala perintah itu mewajibkan untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian yang kedua, amar yang bermakna nadab yang berarti sunnah sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah 282. Yang ketiga, amr yang bermakna irsyad yang berarti pengarahan atau petunjuk sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat, amar yang bermakna ibaha yang memiliki arti boleh, yakni kebolehan untuk melakukan
sesuatu atau kebolehan untuk tidak melakukan sesuatu, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang kelima adalah amar yang bermakna tahdid, artinya ancaman, sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 40. Kemudian yang keenam, amar yang bermakna ikram, yang berarti menghormati atau memuliakan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 46. Kemudian yang ketujuh, amar yang bermakna tazkir, yang berarti merendahkan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Yang selanjutnya adalah amar yang bermakna takjiz, yang artinya melemahkan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian amar yang bermakna taswiyah, yang artinya menyamakan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat At-Tur ayat 16. Kemudian amar yang bermakna tafwid, yang berarti menyerah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 72. Kemudian terdapat amar yang bermakna takdzib, yang berarti mendustakan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Kemudian amar yang bermakna doa, yang berarti memohon atau meminta. Dalam hal ini adalah memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Shad ayat 35. Kemudian terdapat kaidah-kaidah amar. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujubi wa la yadullu ala ghairihi illa biqarinatin, yang artinya pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan suatu kewajiban serta tidak menunjukkan selain wajib kecuali atas dasar qarina yang memalingkannya. Nah, kaidah tersebut maksudnya adalah apabila terdapat perintah dari Allah, yaitu di Al-Quran maupun di hadis, yang menunjukkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan, kecuali terdapat qarina yang memalingkannya. Maksudnya qarina ini, contoh-contoh qarina ini adalah yang sudah saya jelaskan, yang telah saya jelaskan tadi, makna-makna amr, yang contohnya seperti nadab, kemudian irsyad, dan lain sebagainya. Dan bagi seseorang yang tidak mengerjakan suatu perintah kewajiban tersebut, maka akan mendapatkan dosa dari Allah. Misalnya, perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Seperti dalam firman Allah, Quran surat An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Ada yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikroro, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Maksudnya dari kaidah tersebut adalah jika sudah melakukan suatu amar atau perintah maka tidak perlu mengulangi lagi. Seperti contohnya perintah ibadah haji. Hal ini diwajibkan hanya sekali saja bagi umat Islam untuk seumur hidupnya. Perintah haji tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Namun tidak semua persoalan atau kewajiban dapat menggunakan kaidah ini. Maksudnya adalah kaidah tersebut tidak bisa berdiri sendiri, harus melihat ilat, sifat, serta sifat syaratnya. Ilat, sifat, serta syaratnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perintah tersebut harus memperhatikan ilat, sifat, maupun syarat. Yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra, yang artinya perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kesegeraan. Maksudnya dari kaidah tersebut adalah bahwa pada dasarnya perintah terhadap suatu perkara atau suatu perbuatan itu tidak harus segera dilakukan.
Sebab melaksanakan sebuah perintah itu tidak terletak pada kesegeraan, namun berdasar kepada kesiapan, kesanggupan maupun kesempurnaan untuk melakukannya. Contohnya dari kaidah ini adalah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tersebut tidak menuntut untuk segera dilakukan, namun tetap menunggu kesiapan dan kesanggupan seseorang tersebut untuk melakukannya. Kaidah yang keempat yaitu al-amru bi syai'in amrun biwasailihi walil wasaili hukmul maqasid, yang artinya memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan juga wasilah atau medianya atau alat dan hukum. Itu sama dengan hukum perintah yang dimaksud. Kemudian maksudnya dari kaidah tersebut adalah bahwa perintah terhadap suatu perbuatan merupakan perintah terhadap perantara atau wasilahnya juga. Hukum perantara sama dengan hukum yang diperintahkan. Seperti misalnya umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat tersebut hukumnya kan wajib, tetapi sholat tidak akan sah tanpa adanya bersuci dari hadas terlebih dahulu. Maka harus melakukan wudhu agar sholatnya sah dan diterima oleh Allah. Maka kaidah ini hukumnya wudhu itu menjadi wajib. Maka perintah untuk melaksanakan sholat sama halnya perintah untuk bersuci. Kemudian kaidah amr yang kelima yaitu al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Artinya perintah setelah larangan itu hukumnya adalah boleh. Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila sebelumnya terdapat perbuatan yang dilarang, namun kemudian terdapat perintah untuk mengerjakan perbuatan tersebut, maka bukan perintah wajib, melainkan menunjukkan bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Contoh dari kaidah ini adalah kebolehan mencari rezeki setelah sholat Jumat, serta kebolehan untuk melakukan ziarah kubur, yang pada awalnya ziarah kubur itu dilarang, tetapi terdapat perintah sesudah adanya larangan, seperti halnya hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, yang artinya dahulu saya pernah melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Maka perintah mengenai ziarah kubur ini tidaklah menunjukkan kewajiban, tetapi adanya perintah bolehnya ziarah kubur karena sebelumnya terdapat larangan mengenai ziarah kubur. Selanjutnya yaitu an-nahyu. Secara bahasa, arti an-nahyu adalah larangan, menahan, atau mencegah. An-nahyu ini adalah lawan kata dari al-amr, yang artinya perintah. An-nahyu secara istilah adalah an-nahyu huwa thalabut tarki minal a'la ilal adna, yang artinya nahyu adalah meminta untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nahyu adalah sebuah larangan terhadap suatu perbuatan, yang mana larangan ini berasal dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Dan dalam usul fikih, an-nahyu ini diartikan suatu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian terdapat bentuk-bentuk an-nahyu. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf lam nahi, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hal ini kata taqrabu diawali dengan lam nahi, maka kalimat tersebut adalah suatu bentuk larangan. Kemudian yang ketiga, beberapa lafadz yang mengandung arti larangan seperti harrama, naha, utsruk, dan lain sebagainya. Salah satunya contoh adalah harrama yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23.
terdapat makna-makna nahyu, yaitu nahyu yang diartikan dalam bentuk yang pertama adalah tahrim, yang berarti diharamkan sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua adalah karoha yang berarti makruh. Yang ketiga yaitu makna doa, maksudnya permohonan atau permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Kemudian yang keempat adalah diartikan sebagai irsyad atau petunjuk sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 101. Kemudian diartikan dengan makna takbih, yaitu teguran atau menegur sebagaimana Quran surat Al-Hijr ayat 88. Kemudian yang kelima, nahyu diartikan sebagai makna ta'is, yaitu putus asa sebagaimana dalam firman Allah Quran surat At-Tahrim ayat 7. Kemudian yang terakhir diartikan dalam bentuk makna suatu akibat dari perbuatan yang diharamkan sebagaimana Quran surat Ibrahim ayat 42. Kaidah-kaidah an-nahyu. Yang pertama, al-aslu fin nahyi litahrimi. Artinya pada asalnya larangan itu adalah haram. Yang dimaksud kaidah tersebut adalah apabila ditemukan dalam nas terdapat dalil yang isinya menunjukkan kepada suatu larangan, maka hal ini adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan. Seperti contoh ayat yang menjelaskan larangan untuk menghadi anak yatim. Maka menghadi anak yatim tersebut hukumnya haram. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fin nahi yaqtadil fasadi mutlaqan. Artinya asal dari sebuah larangan itu dapat mengakibatkan kerusakan yang mutlak. Maksudnya adalah ketika dalam sebuah dalil terdapat sebuah larangan, maka larangan dari dalil tersebut jika dilakukan akan mengakibatkan suatu masalah atau kerusakan terhadap dirinya dan juga berakibat kepada orang lain di sekitarnya. Karena konsekuensi dari melanggar sebuah larangan pasti akan berakibat kepada tidak hanya dirinya sendiri tetapi kepada orang lain. Seperti contoh dalam Al-Quran, Allah telah melarang dengan jelas kepada hambanya untuk tidak menjadi perusak di alam dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi jika ada yang merusak alam seperti menebang pohon secara sembarangan, maka dapat menimbulkan bencana dan itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita, akan menimbulkan bencana banjir, longsor, dan lainnya. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fin nahyi yaqtadi tikroro mutlaqan. Artinya asal dari sebuah larangan itu adalah berlaku terus-menerus sepanjang masa secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika terdapat dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan larangan untuk melakukan sesuatu, maka hal tersebut berlaku seterusnya. Seperti contohnya Allah melarang hambanya untuk berzina, Allah melarang untuk mendustakan agama, maka semua larangan ini akan berlaku terus-menerus. Kemudian kaidah yang keempat yaitu an-nahyu anisyai'in amrun bididdihi. Artinya sebuah larangan akan suatu hal itu adalah sebuah perintah kebalikannya. Maksudnya dari kaidah ini adalah apabila terdapat suatu dalil yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya perintah tersebut adalah menyuruh seseorang untuk melakukan kebalikannya. Contohnya seperti Allah itu melarang manusia itu meminum khamar, maka asal dari kaidah ini adalah menyuruh manusia untuk tidak meminum khamar sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. نكتفي بهذا. إذا أخطأنا الخطأ والنسيان العفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.